Di bawah tatapan kekuatan yang lebih tinggi, ada saat-saat ketika udara di sekelilingmu berubah. Dan itu bukan kebetulan. Ini salah satu momen itu. Bukan gaduh, bukan tergesa, tapi penuh maksud. Apa yang akhir-akhir ini kamu rasakan, ketegangan sunyi itu, getaran halus di dalam dada, bukan kebingungan. Itu adalah kemampuan membedakan. Kamu tidak mengada-ada dan kamu tidak berlebihan. Ada sisi batin di dalam dirimu yang sedang menyingkap hal-hal yang mata biasa sulit jelaskan. Seseorang yang dekat telah mengamatimu, bukan karena kagum, tetapi untuk mempelajarimu. Mereka menghitung diammu, menguji kesetiaanmu, memperhatikan reaksimu saat mereka mengira kamu tidak sadar. Mereka mengira ketenanganmu adalah kelemahan, kesabaranmu adalah kepasrahan, sikap sunyimu adalah kebingungan. Tapi yang mereka saksikan justru kekuatan. Bukan keras, bukan defensif, tapi sakral. Kekuatan yang tidak buru-buru menjelaskan diri. Kekuatan yang percaya bahwa kebenaran punya waktunya sendiri. Kekuatan yang tidak perlu mengumumkan diri hanya untuk membuktikan bahwa ia nyata. Kebanyakan orang mengira kekuatan batin itu terlihat dari reaksi cepat, penjelasan panjang, jawaban tegas di depan umum, atau pembuktian yang lantang. Padahal ada jalan lain. Kadang, keteguhan paling dalam tidak tampil lewat aksi, tetapi lewat kendali. Ia hadir ketika kamu tetap stabil saat badai naik, ketika kamu memegang damai saat dipancing, ketika kamu menolak tampil hanya demi dilihat. Ada sebuah prinsip lama yang berkata, jangan lelah berbuat baik, karena hasil akan datang pada waktunya, selama kamu tidak menyerah. Dan kamu tidak menyerah. Kamu tidak melunak karena tekanan. Kamu tetap berdiri, sadar, jernih, dan peka. Dan keteguhan itu mengusik mereka yang menunggu kamu runtuh. Yang mereka tidak sadari, kekuatanmu bukan berasal dari kesombongan. Ia lahir dari kehadiran yang lebih besar di dalam hidupmu. Kamu menanam dalam sunyi, dan sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikan. Sementara orang lain mengukur reaksimu, kehidupan mencatat sikapmu. Cara kamu bertahan di bawah tekanan menjadi cermin yang memantulkan hal-hal yang berusaha mereka sembunyikan dari diri sendiri. Kamu tidak pernah ada di sini untuk membuktikan nilai diri. Nilaimu tidak menunggu persetujuan siapapun. Dan sekarang, kamu bukan hanya diam-diam diawasi. Kamu sedang diperlihatkan. Bukan dibongkar untuk dipermalukan, tapi disingkap untuk tujuan. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, apakah ketaatan sunyimu itu berarti? Apakah ketahananmu di balik layar itu berharga? Pesan ini untukmu. Tarik napas, tenangkan batin. Karena apa yang sedang tersingkap di musim ini tidak menuntut pembelaanmu, hanya menuntut keselarasanmu. Tetap bersamaku sampai akhir, karena kita akan menutup pesan ini dengan doa penyembuhan yang kuat, yang sayang sekali kalau kamu lewatkan. Ada musim ketika kerja terbesar kehidupan terjadi dalam diam. Saat di permukaan seolah tidak ada yang bergerak, tetapi di balik tirai, banyak hal sedang disusun. Dan mungkin kamu tidak menyadari ini. Sementara kamu hidup setia, sederhana, tanpa panggung, ada seseorang di dekatmu yang memperhatikan, bukan untuk belajar darimu, tapi untuk mengukurmu. Mereka menarik diri untuk melihat apakah kamu akan mengejar. Mereka menyalakan kebingungan untuk melihat apakah kamu akan meledak. Mereka menciptakan jarak untuk melihat apakah karaktermu akan retak. Dan tetap saja, kamu stabil. Itu bukan karena kamu tidak tahu. Itu karena batinmu tertambat. Ada kalimat yang sangat sederhana namun tajam. Biarkan kebenaran bekerja, kamu cukup tetap tenang. Keteguhan itu bukan kelemahan. Itu kejernihan. Itu tanda hidup yang dipandu kesadaran, bukan dorongan sesaat. Mereka yang mencoba membaca dirimu seperti teka-teki segera sadar. Mereka berhadapan dengan kedalaman yang tidak bisa mereka uraikan. Damai yang kamu punya tidak lahir dari keadaan. Ia lahir dari selarasnya dirimu dengan sesuatu yang lebih jujur. Mereka membicarakanmu di ruang-ruang sunyi, berusaha menjelaskan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagaimana kamu bisa tetap tenang saat mereka menarik kehangatan? Bagaimana kamu bisa tetap baik saat sinyalnya campur aduk? Yang paling mengganggu mereka bukan diammu, melainkan konsistensi cahayamu. Kamu tidak menjadi dingin,
Kamu tidak menjadi pahit. Kamu tidak menjadikan kebaikan sebagai pertunjukan. Kamu hanya menjalankannya. Dan itu menyingkap kontras. Ada kisah tentang seseorang yang diam-diam diawasi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Mereka memeriksa kebiasaan, kata-kata, disiplin, detail-detail kecil. Namun tak ada celah yang bisa mereka gunakan karena ia hidup dengan integritas, tidak curang, tidak lalai, tidak bermuka dua. Ia tidak sibuk membela diri. Ia tetap setia pada jalan yang benar dan kesetiaan itu menjadi pelindungnya. Begitu juga kamu. Kendalimu berbicara lebih keras daripada pembelaan apapun. Yang semula dimaksudkan untuk mengujimu justru berbalik ke dalam diri mereka. Mereka yang menguji kesetiaanmu mulai berhadapan dengan ketidakkonsistenan mereka sendiri. Permainan yang mereka susun kini memutar ulang dalam kepala mereka ketika malam sepi. Rasa bersalah punya suara yang aneh. Ia tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan ingatan, mimpi, kilasan kecil, dan hening yang memaksa. Mereka mengingat momen-momen yang dulu mereka anggap biasa, jeda yang mereka salah tafsirkan, kebaikan yang mereka ambil begitu saja. Diammu yang dulu mereka sebut pasif, kini terasa seperti tekanan di nurani. Dan itu misterinya. Kamu tidak perlu bicara panjang, kebenaran naik sendiri. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan kejernihan. Kamu tidak pernah diciptakan untuk membuka aib siapapun. Kamu diciptakan untuk tetap benar. Dan ketika kamu tetap benar, kebenaran menemukan jalannya tanpa kamu harus mengangkat tangan. Ada sesuatu yang sakral dalam pembalikan ini. Mereka yang dulu merasa berkuasa karena bisa menguji, sekarang gelisah oleh ingatan. Mereka mulai melihatmu bukan sebagai lawan, tetapi sebagai cermin. Bukan karena kamu menuduh, melainkan karena integritasmu memantulkan apa yang mereka hindari. Kamu sudah merasakan ada yang tidak beres jauh sebelum kata-kata mengonfirmasi. Itu bukan curiga. Itu intuisi yang diberi waktu yang tepat untuk menjaga hatimu. Alih-alih bereaksi, kamu memilih diam yang sadar. Pilihan itu menggeser segalanya. Ada prinsip lain. Jawaban lembut meredakan api. Kelembutan bukan tunduk pada luka. Kelembutan adalah penguasaan diri. Dan penguasaan diri membawa wibawa. Apa yang orang lihat sebagai diam, kehidupan catat sebagai kekuatan. Kini ada kebingungan di tempat yang dulu bernama kepercayaan diri. Bukan karena kamu menarik cinta, tetapi karena cinta yang sehat tidak bisa dimanipulasi. Mereka yang mencoba mengukur nilaimu sedang sadar bahwa mereka justru membuka rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka mengira kendali bisa dibangun lewat pengamatan. Padahal inti ujian sebenarnya adalah ketahanan, kemurnian niat, dan apakah kasih itu bersyarat atau nyata. Dan lucunya, kamu lulus tanpa pernah sadar kamu sedang diuji. Inilah sebabnya tarikan balik ke arahmu terasa aneh bagi mereka. Ini bukan lagi rasa ingin tahu, ini pengakuan. Ada kalimat yang sering terbukti dalam hidup. Ketika seseorang berjalan lurus, bahkan orang yang berseberangan pun suatu hari bisa melunak. Selama ini tidak ada yang benar-benar sunyi. Ada proses yang bekerja. Kesadaran yang datang kepada mereka sekarang adalah bagian dari perhitungan itu. Mari pahami ini dengan jelas. Kamu tidak bisa menguji seseorang yang berjalan dalam tujuan yang lebih besar. Setiap upaya menetapkan batasmu justru menyorot batas orang yang mengukurmu. Kelapanganmu saat tertekan menandai dirimu. Udara di sekelilingmu berubah karena kamu tidak lagi bergerak dari kebutuhan untuk membuktikan apapun. Kamu berjalan dari kepastian, dan kepastian itu punya wibawa yang tenang, yang membuat rasa tidak aman di sekitar gelisah. Kalau ada satu undangan di pesan ini dia. Hiduplah jujur meski kamu tidak tahu siapa yang memperhatikan. Pilih tenang ketika dulu kamu terbiasa bereaksi. Pilih anggun ketika dulu kamu terbiasa membela diri. Ada nasihat yang sangat sederhana. Serahkan jalanmu pada kehidupan, percayalah, dan sisanya akan terjadi pada waktunya. Kejernihan menangani pembukaan kebenaran jauh lebih baik daripada dorongan sesaat. Secara praktis, ini berarti kamu berhenti menjawab cepat pada hal-hal yang sengaja memancing.
Ini berarti kamu menahan diri untuk tidak menjelaskan pada orang yang memang berniat salah paham. Ini berarti kamu mencatat, meski hanya untuk dirimu sendiri, momen-momen ketika kamu memilih damai daripada pertunjukan. Seiring waktu, kamu akan melihat kejernihan menggantikan kebingungan. Damai menjadi posture default, bukan usaha. Mereka yang dulu merasa memegang kendali kini mengulang detail kecil. Percakapan, jeda, keterlambatan, diam. Bukan dengan marah, tetapi dengan penyesalan. Mereka mengingat matamu, tidak mengeras, tidak menuduh, tetapi mengerti. Ingatan itu melekat karena memunculkan satu fakta. Kamu tahu lebih banyak daripada yang kamu katakan, dan kamu menyayangi lebih banyak daripada yang mereka layak terima. Orang yang menguji kesetiaanmu kini bergulat dengan beban karena kehilangan kepercayaanmu. Energi kamu bukan untuk dipecahkan seperti kode. Ia terlindungi, berlapis, tertambat pada sesuatu yang dalam. Apa yang mereka sebut mengujimu sebenarnya ketakutan. Takut kehilangan sesuatu yang tulus. Dan kini ketakutan itu mulai nyata. Orang lain pun mulai melihat perubahan, distraksi, diam, hilangnya percaya diri. Pertanyaan muncul, tapi jawaban tertahan. Malu membuat pengakuan terasa sulit. Mereka menelusuri ingatan bukan untuk menyalahkanmu, tetapi untuk mencari titik di mana keaslian diganti kecurigaan. Dan perlahan, mereka menyadari, ini bukan satu tindakan. Ini kumpulan kompromi kecil yang mereka bungkus sebagai kewaspadaan. Ada perbedaan besar antara orang yang tampak baik dan orang yang benar-benar hidup dengan ketulusan. Ketulusan tidak bisa ditiru. Cinta yang nyata tidak bersembunyi di balik strategi. Keyakinan yang sehat tidak butuh penonton. Kamu berjalan bukan karena apa yang terlihat, tetapi karena apa yang kamu yakini. Itulah yang kamu lakukan. Dan itulah sebabnya pelajaran ini tetap tinggal bahkan setelah ujian selesai. Apa yang dimaksudkan untuk mengganggu damaimu justru menguatkan kesaksian hidupmu. Apa yang dimaksudkan untuk membingungkanmu justru menegaskan karaktermu. Kehidupan tidak menyia-nyiakan kendali diri. Ia menghormatinya. Dan mereka yang selaras dengan tujuan tidak bisa dimanipulasi. Hanya bisa disingkap. Bagaimana kalau sunyi dalam hidupmu bukan ketiadaan, melainkan strategi? Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Tidak setiap penundaan adalah penolakan. Kadang itu orkestrasi yang rapi. Kamu sedang memasuki musim ketika keadilan tidak berteriak. Ia menyingkap. Satu persatu topeng jatuh. Yang tersembunyi mulai muncul. Percakapan yang dulu berbisik di balik pintu mulai bergema lewat cara yang tidak kamu duga. Kebenaran yang kamu tunggu tidak lagi harus kamu kejar. Ia sedang berjalan ke arahmu. Dan bukan karena kamu menuntut, tetapi karena waktu memang membawa kejernihan ke permukaan. Ini bukan soal balas dendam. Tidak pernah. Keadilan yang matang tidak mempermalukan, ia memulihkan. Dan pemulihan dimulai dari kebenaran. Seseorang diam-diam mengukur diammu, mencoba memahami kedalaman yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka menyentil kesabaranmu, menarik diri ketika kamu memberi, meragukan niatmu saat kamu hanya menawarkan ketulusan. Mereka mengira damaimu adalah pasrah, padahal itu kematangan. Ada kalimat yang menguatkan. Kehidupan menjadi tempat berlindung bagi yang tertekan, benteng di saat sulit. Dan setiap langkah salah yang orang lain arahkan padamu tidak dibiarkan tanpa makna, bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk menunjukkan apa yang benar-benar kamu bawa dalam hatimu. Kini, orang yang dulu menyepelekan jiwamu sedang terguncang dengan cara yang tidak mereka pahami. Rasa bersalah punya gema yang unik. Ia tidak datang dalam momen ramai, tetapi dalam refleksi, mimpi, kilatan ingatan, dan sunyi malam saat mereka tidak lagi bisa menyangkal beratnya kehilanganmu. Dan inilah pergeseran besar. Kamu bahkan tidak perlu berbicara. Keteguhanmu kini punya wibawa lebih keras daripada permintaan maaf mereka. Energi berbalik. Kini kamu memegang kendali ekses. Kamu yang menentukan siapa yang boleh mendekat pada damaimu. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, ternyata pengalihan. Kehidupan memindahkan orang-orang tertentu agar kejernihan bisa masuk. Ini adalah promosi batin. Dan ya,
Ia datang lewat malam-malam panjang, lewat pertanyaan yang tidak terjawab, lewat pintu yang seolah menutup tanpa alasan. Tapi lihat lagi, yang kamu kira diambil sebenarnya sedang dibersihkan untukmu. Yang tidak dijawab dulu adalah cara hidup menguji. Kamu akan bereaksi atau kamu akan percaya. Kamu memilih percaya. Kamu menunggu. Kamu tidak mengejar. Kamu menata batin. Kamu menahan lidah saat ingin membela diri. Dan dalam penantian itu, ujian selesai. Ada kisah tentang seseorang yang disiapkan dalam sunyi, dipoles dalam ruang tersembunyi, hingga waktunya dipanggil. Saat momen itu datang, ia tidak perlu membuktikan diri. Ketaatan dan posturnya berbicara. Begitu juga kamu. Damaimu menggerakkan sesuatu yang besar. Sekarang, beberapa hal akan bergerak cepat. Mimpi menjadi lebih tajam, distraksi rontok, kabut terangkat. Dan bersamaan dengan itu, kebingungan orang lain pun terurai. Orang yang meragukan nilaimu akan mulai meragukan tindakannya sendiri. Bukan karena kamu menuntut penjelasan, tetapi karena beban nurani akhirnya terlalu berat. Inilah kebenaran yang mereka tidak siap hadapi. Mereka tidak kehilanganmu dalam satu momen. Itu perlahan. Rangkaian kecil pengkhianatan, keraguan dan manipulasi yang disamarkan sebagai tes. Namun ketika mereka mencoba menyingkapmu, hidup justru menguji niat mereka sendiri. Dan kini cermin menghadap ke arah mereka. Ada prinsip sebab akibat yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu petik. Mereka yang menabur kebingungan, suatu hari akan memanen kejernihan. Kejernihan bahwa kamu tidak sedang memainkan peran. Kamu hidup dalam kebenaran. Damai sudah menjadi perisai. Kamu akan merasakannya. Ringannya batin, mudahnya hal-hal selaras. Itu bukan kebetulan. Itu hadiah dari ketahanan yang tersembunyi. Itu yang terasa seperti keberpihakan ketika akhirnya terlihat. Dan ya, pengakuan akan datang. Permintaan maaf juga mungkin. Tapi jangan berharap kata-kata mengalir mudah. Ada kebenaran yang tersangkut di tenggorokan saat hati belum siap. Namun kamu tidak memerlukan kata-kata itu karena damai yang kamu bawa lebih keras daripada penutupan apapun. Musim membuktikan diri sudah berakhir. Ini tentang kesaksian hidup yang matang dan kamu dinyatakan setia. Apa artinya untukmu hari ini? Artinya kamu tidak lagi harus menjelaskan kepekaanmu. Kamu tidak perlu membenarkan cara sunyimu meninggalkan situasi tertentu. Artinya kamu berjalan dengan wibawa baru, bukan sombong, bukan berisik, tetapi berakar. Saat seseorang bertanya, "Kenapa kamu setenang itu?" Kamu akan tersenyum, bukan karena kamu tidak merasa, melainkan karena kamu akhirnya paham. Yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu menjadi pondasi kenaikanmu. Dan kepada siapapun yang bertanya, bagaimana kamu bertahan tanpa pahit? Bagaimana kamu tetap memberkati tanpa membiarkan diri diinjak? Bagaimana kamu bersinar tanpa memaksa koneksi? Katakan ini, aku telah melihat kebaikan hidup ini dalam hari-hari yang nyata. Karena kamu memang telah melihatnya. Dan sekarang, mereka yang dulu salah paham terhadap diammu akan menyaksikan bangkitmu. Bukan karena kamu mencari pembalasan, tetapi karena kamu tetap selaras. Biarkan itu menjadi pelajaran mereka. Untukmu, tetap stabil. Musim ini tidak menuntut tenaga, hanya ketaatan. Biarkan penyingkapan terjadi. Biarkan kebenaran membuka dirinya. Biarkan yang dulu tersembunyi kini menjadi bagian dari penyembuhanmu. Kamu bukan seperti yang mereka kira. Kamu adalah seperti yang hidup sudah panggil. Dan ketika mereka akhirnya menyadari siapa yang sedang mereka uji, terlambat untuk menulis ulang cerita. Ada sesuatu yang sakral tentang cara hidup bekerja. Saat orang lain sibuk menebak nilaimu, sesuatu yang lebih tinggi sedang menyingkap identitasmu. Bukan lewat deklarasi, bukan lewat pembelaan, tetapi lewat ketahanan yang tenang. Kamu menjadi cermin. Ya, kamu adalah pantulan yang tidak mereka sangka, cinta tanpa syarat, kebaikan tanpa panggung, kesetiaan tanpa kontrak. Dan cinta seperti itu membuka kebenaran, bukan dengan mempermalukan, tetapi dengan kontras.
Mereka mengira sedang menguji kamu, padahal hati merekalah yang sedang terbaca. Reaksi mereka terhadap diammu, salah tafsir terhadap ketenanganmu, permainan untuk menemukan batasmu. Mereka tidak sadar sedang masuk ke ruang pelajaran mereka sendiri. Kamu bukan murid, kamu pelajarannya. Dan kini atmosfer mulai bergeser, sunyi tapi kuat. Takdir sedang membersihkan. Orang-orang yang menganggap kehadiranmu biasa sedang diposisikan ulang, bukan karena amarah, tetapi karena kenaikan membutuhkan keselarasan. Kebingungan tidak dibawa ke dalam kejernihan. Itulah sebabnya orang tertentu menjauh, pintu tertentu menutup dengan sendirinya. Itu bukan penolakan, itu pemurnian. Kamu sedang melangkah ke ruang di mana cinta harus tulus dan niat harus bersih. Ini tanah yang bening sekarang, dan hanya yang selaras dengan damai yang bisa berdiri di sekitarnya. Kamu sudah melampaui manipulasi. Kamu sudah melampaui kebiasaan ditafsir salah, lalu kamu menoleransinya demi jaga suasana. Sekarang damai lahir dari dalam, dan ia menjadi penjaga gerbang. Intuisimu yang dulu halus kini tajam. Batinmu menangkap motif sebelum kata-kata selesai dibentuk. Itu bukan paranoia, itu kepekaan yang ditempa. Yang mereka sebut terlalu banyak berpikir, ternyata wawasan. Yang mereka sebut terlalu sensitif, ternyata radar. Dan kini energimu tidak lagi menghibur kebingungan, ia menyingkapnya. Sebelum tipu daya masuk, atmosfermu menolaknya, bukan karena kamu melawan, melainkan karena kamu berjalan dengan kejernihan yang terlalu kuat untuk menampung permainan. Ini awal kejernihan, bukan akhir koneksi. Hidup sedang mengatur momen penuh lingkaran. Orang-orang yang dulu salah paham mulai melihat namamu di tempat yang tak mereka duga. Mendengar suaramu di mimpi yang tak bisa mereka jelaskan. Merasakan ketidakhadiranmu di ruangan yang dulu kamu isi. Mereka menangkap kilasanmu dalam lagu, dalam memori, dalam percakapan yang kini terasa kosong tanpa kehadiranmu. Dan sepanjang itu, kamu tetap stabil, bermartabat, lembut. Saat kebingungan dilemparkan padamu seperti senjata, kamu membalas dengan anggun. Sekarang, siklus bergeser. Pelajaran yang dulu mereka coba ajarkan lewat manipulasi, kini mereka pelajari lewat pantulan, bukan hukuman melainkan pemahaman. Karena hidup tidak butuh dendam untuk memulihkan. Ia memakai pengalaman. Ada kisah tentang seseorang yang dikhianati, dijatuhkan, difitnah, lalu dikunci dalam ruang sempit. Namun ketika ia naik, ia tidak membalas. Ia berkata, yang dimaksudkan untuk melukai justru dipakai menjadi kebaikan. Begitu pula kisahmu. Kamu tidak perlu menjelaskan hatimu lagi. Kamu tidak perlu merinci niatmu. Ujian sudah selesai. Dan kamu melampaui ujian yang bahkan mereka tidak sadar sedang mereka jalankan. Ini kelulusanmu. Kamu dipromosikan ke ruang di mana kamu tidak perlu membuktikan diri karena damaimu sudah berbicara. Dan ketika mereka kembali, ya, sebagian akan, jangan terkejut oleh ketenanganmu sendiri. Versi dirimu yang dulu mereka uji sudah tidak ada. Ia sudah ditempa. Kamu menjadi tak tersentuh, bukan karena hatimu mengeras, tetapi karena batinmu kini terlindungi. Cintamu tidak lagi tersedia untuk diuji. Ia kini menjadi selimut yang bijak, melindungi, membedakan, menjaga. Yang sebenarnya mereka takutkan bukan kehilanganmu. Mereka takut dilihat sepenuhnya olehmu, karena batinmu melihat lewat penampilan. Kelembutanmu menyingkap permainan. Dan kini mereka berhadapan dengan konsekuensi, mencoba menguji sesuatu yang seharusnya dihormati. Silence mereka dulu bukan kemenangan, itu ujian akhir, dan damaimu adalah jawaban. Jadi, latihlah menjaga damai itu. Buat ruang untuk sunyi. Putuskan dari kebisingan yang suka mengaduk. Menjauhlah dari dorongan untuk menjawab setiap salah paham. Saat seseorang menguji kesabaranmu, jangan bereaksi. Refleksikan. Tanyakan, apakah ini layak mengambil damaiku? Lalu lindungi damai itu seperti sesuatu yang suci. Karena mulai titik ini, energi sekelilingmu bukan lagi tentang membuktikan. Ini tentang menyingkap. Kamu akan melihat orang-orang mendekat dengan alasan yang tepat. Bukan untuk mengujimu, tetapi untuk menghormati.
bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menguatkan. Rahasia yang dulu memberatkanmu akan berubah menjadi tanda yang mengangkatmu. Yang dulu terlihat seperti penolakan akan menjadi pengalihan yang menyelamatkan. Dan orang yang dulu meragukan kesetiaanmu akan mengerti. Cintamu adalah hal paling stabil yang pernah mereka sentuh. Ini bukan sekadar penutupan. Ini penyingkapan. Ini hadiah dari hidup yang jujur. Kamu sudah menang, bahkan sebelum ada kata maaf. Bukan karena mereka mengakui, tapi karena kamu tidak membiarkan kekacauan mereka mengubah karaktermu. Itulah kemenangan batin. Dan ia selesai. Mereka tidak menyangka diammu akan berubah menjadi pesan. Rencananya bukan mendukungmu, melainkan mempelajarmu. Pesan yang tak dibalas, jeda, tarik ulur, semuanya disusun untuk menguji batasmu. Tapi yang mereka lupakan, kamu tidak berjalan dari emosi. Kamu berjalan dari kesadaran. Dan ketika seseorang berjalan dari kesadaran, diamnya punya daya. Ia menyingkap, ia melindungi, ia berbicara saat kata-kata tidak perlu. Ada nasihat, tenanglah dan tunggulah dengan sabar. Dan kamu melakukan itu. Kamu tidak menjelaskan. Kamu memilih kendali. Kamu tidak mencoba mengubah pikiran mereka atau memainkan permainan yang sama. Kamu membiarkan damaimu berbicara. Dan sekarang, gema damai itu lebih keras daripada tindakan mereka. Ini bukan sekadar hubungan yang retak. Ini tentang tujuan yang bersembunyi di dalam proses yang menyakitkan. Ini tentang bagaimana ujian menyingkap hati orang lain dan memurnikan hatimu. Orang yang menguji sekarang berada di bawah tekanan, bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu tidak melawan. Itu yang tidak mereka perkirakan. Mereka mencoba mengendalikan hasil, tetapi tidak mampu menggoyahkan ketenanganmu. Dan saat mereka kehilangan kendali atas reaksimu, mereka kehilangan kendali atas ujian mereka sendiri, karena ujian itu berbalik menjadi ujian untuk mereka. Lihat bagaimana hidup bekerja. Kamu tidak diselamatkan dari jebakan, tapi kamu dibentuk di dalamnya, bukan untuk runtuh, melainkan untuk tumbuh. Kepekaan, kejernihan, otoritas batin. Luka itu menjadi ruang latihan. Kamu bukan yang diadili. Kamu adalah penyingkapan yang menunggu waktunya. Ada kisah tentang seseorang yang disakiti bertahun-tahun oleh provokasi, tetapi ia menahan diri, menumpahkan beban dalam sunyi, begitu dalam hingga orang lain salah menilai. Namun hidup melihat, dan ketika waktunya tepat, jawaban yang datang bukan sekadar hadiah, tapi warisan. Yang terlihat seperti penundaan ternyata persiapan. Yang terlihat seperti malu berubah menjadi jejak. Begitu juga kamu. Kenaikanmu bukan balas dendam. Itu buah pemulihan. Hidup tidak hanya membenarkanmu, ia mendewasakanmu. Kamu sudah melampaui ruang di mana kehadiranmu dipertanyakan. Kamu melampaui tempat di mana nilaimu harus dibuktikan. Dan sekarang mereka melihatmu di mana-mana. Namamu tinggal, damaimu menghantui mereka dalam sunyi. Bukan karena kamu ingin diingat, tapi karena pantulan membawa kesadaran. Ini bukan karma yang vulgar. Ini pelajaran yang halus. Kejernihan melakukan apa yang konflik tidak pernah bisa. Dan akar terdalamnya begini. Mereka tidak sedang menguji cintamu. Mereka mencoba memastikan apakah mereka pantas menerimanya. Itulah sumbernya. Dan sekarang, harga diri bergulat dengan penyesalan. Mereka ingin bicara. Mereka tidak tahu caranya. Batin mereka berteriak, tetapi gengsi berbisik, diam saja. Namun, ruang besar dalam hidup ini selalu memperhatikan. Ia seolah berkata, ini mungkin penutup musim. Hatimu lulus dengan nilai terbaik. Kamu tidak hancur, kamu tidak memohon, kamu tidak memutar kebenaranmu demi damai yang sementara. Dan kini, keselarasan baru sedang disiapkan yang tidak menuntutmu mengecil, menjelaskan tanpa henti, atau diadili lagi. Disinilah pelajaran berbelok. Orang yang mengujimu akan bertemu cermin. Ada momen ketika mereka melihat diri mereka lewat matamu dan mengerti rasanya diragukan oleh seseorang yang dulu benar-benar peduli. Momen itu tidak butuh kata-kata. Mata mereka akan mengatakan semuanya, dan matamu akan membawa damai yang tidak perlu bukti lagi. Ada kalimat yang lembut, hidup akan membenarkanmu.
cintamu yang setia akan tetap bertahan. Jadi, bagaimana kamu menerapkannya? Tetap membumi. Saat ada sesuatu memicu, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini layak mengganggu damaiku? Lalu pilih tenang. Berpuasalah dari kebutuhan membela diri. Ambil jeda dari layar. Keluar sebentar, tarik napas, biarkan bising turun, lalu dengarkan apa yang biasanya tenggelam oleh bising. Kejernihanmu. Karena perlindungan terbesarmu sekarang adalah damai. Ia penyaringmu. Kalau seseorang tidak bisa ada di atmosfermu tanpa menguji, mungkin mereka memang tidak ditakdirkan tinggal. Perhatikan hari-hari ke depan. Bukan karena kamu menunggu drama, tapi karena kebenaran punya kebiasaan muncul pada waktunya. Jangan kaget jika nama lama muncul. Jika pengakuan datang, jika kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak mampu merangkai kata-kata, tetapi matanya meminta dilepaskan. Saat itu tiba, kamu tidak perlu penutupan. Kamu tidak perlu permintaan maaf untuk maju, karena kamu sudah lulus. Kedewasaanmu maju saat mereka masih berputar. Biarkan mereka belajar sekarang. Biarkan pantulan mengerjakan tugasnya. Mimpi mereka berat ya, karena mereka berjalan di ketidakpastian yang dulu mereka pakai sebagai senjata. Kali ini giliran mereka menunggu. Giliran mereka bertanya-tanya. Giliran mereka merasakan apa yang dulu kamu bawa dengan anggun. Kamu tidak perlu kembali menjadi versi diri yang menoleransi kebingungan. Versi itu sudah pergi. Yang tersisa kini adalah sesuatu yang suci, terlindungi, dan selaras. Kamu tidak menang karena lebih keras. Kamu menang karena lebih selaras. Dan kini, meja berbalik, bukan dengan dendam, melainkan dengan penyingkapan. Dan di cahaya ini, kebenaran lebih terang daripada kata-kata. Diammu bukan ketiadaan. Itu kebijaksanaan. Mereka mengira dirimu mudah ditebak, tapi mereka tidak paham. Kamu bukan dapat diprediksi. Kamu terlindungi, bukan oleh ego, melainkan oleh tangan kehidupan yang lebih besar. Dan ketika sesuatu yang besar menaungi seseorang, setiap ujian berubah menjadi panggung penyingkapan. Mereka akan mengakui suatu hari ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan. Kamu akan mendengarnya lewat kalimat-kalimat kecil, melihatnya di mata yang lembab, merasakannya di kata-kata yang pecah. Mereka akan bilang, mereka mendorongmu menjauh bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu terlalu benar, terlalu utuh, dan mereka tak tahu harus berbuat apa dengan sesuatu yang tidak butuh diperbaiki. Kamu bukan projek, kamu janji. Dan janji menakutkan orang yang hanya mengenal performa. Mereka tak percaya ada seseorang yang bisa menyayangi tanpa agenda tersembunyi, peduli tanpa kontrol, memberi tanpa menagih, bertahan tanpa kontrak. Namun kini, di sisi lain dari sunyi, mereka melihat kebenaran. Kamu nyata sejak awal, dan itu yang paling menghantui. Mereka merusak sesuatu yang langka karena gengsi. Batin mereka akan merindukan sesuatu yang kesombongan mereka hancurkan. Bukan karena mereka kehilangan hal biasa, tapi karena mereka menyia-nyiakan hal yang jarang. Dan kamu tidak akan mengejek. Kamu tidak akan mempermalukan. Mereka akan menyaksikan damai yang sama tetap tinggal. Damai yang berakar bukan pada validasi, melainkan pada keyakinan batin. Kamu menemukannya jauh sebelum mereka menyadari nilaimu. Dan kini damai itu berbuah. Pelan, lembut, tetapi tak terbantahkan. Berkah-berkah kecil muncul. Rezeki tak terduga, kejernihan yang pulih, pertemuan yang terasa, ditulis khusus. Bukan karena kamu mengejar pengakuan, tetapi karena kamu setia di bawah tekanan. Kamu tidak menukar integritas untuk perhatian. Kamu memilih anggun daripada balasan. Pilihan itu membuka musim berikutnya. Mereka mengintip untuk melihat apakah kamu akan menyerang balik. Tapi kamu memilih kendali daripada pembalasan. Kamu bisa saja membela diri, tapi kamu memilih ketenangan. Dan seperti kisah seseorang yang menahan diri saat punya kesempatan membalas, kamu membiarkan kejernihan naik alih-alih kebisingan. Dan sebagaimana keteguhan selalu punya waktunya, kehormatanmu yang sunyi akan menjadi mahkota. Hidup sedang menyiapkan relasi yang sepadan dengan kemurnianmu, ruang yang menghargai intuisimu, peluang yang tidak menuntutmu mengecil.
mereka akan menyaksikannya dan mengerti. Setiap jengkal keberpihakan yang kamu terima adalah respons dari cara kamu membawa diri saat mereka mencoba memecahmu. Sunyi yang dulu mereka pakai untuk membingungkanmu, kini menjadi sunyi yang memeluk penyesalan mereka. Tapi mari tegas, ini bukan balas dendam, ini penyingkapan. Musim berikutnya tidak menuntut penjelasan. Tidak lagi kamu membela nama. Tidak lagi kamu membuktikan nilai. Cukup hadir, itu sudah cukup. Orang akan merasakan wibawamu bahkan sebelum kamu bicara. Karena bobot pertumbuhanmu tak lagi tersembunyi. Bahkan yang dulu meragukan akan tertarik, bukan oleh rasa ingin tahu, tetapi oleh hormat. Begitulah cara keadilan yang matang bergerak, bukan dengan dendam, tetapi dengan bukti. Yang dulu diremehkan kini menjadi pondasi. Kenaikanmu tidak akan berisik, tetapi mustahil diabaikan, karena ia tidak disulut oleh pahit. Ia ditopang oleh tujuan. Diammu bukan ketiadaan. Ia seperti nubuat, kebijaksanaan yang berpakaian kendali diri. Segala sesuatu yang mereka coba ukur kini memantul kembali. Mereka mulai melihat. Mereka tidak hanya menguji kamu. Mereka menguji kesabaran hidup terhadap permainan mereka. Dan kesadaran itu masuk pelan, berat, dalam. Mereka tidak bisa lari, tidak di mimpi, tidak di sunyi malam, tidak di wajah orang asing yang sesekali mengingatkan mereka pada dirimu. Pengingatnya konstan, dan sakitnya nyata. Karena kamu bukan sekadar hubungan, kamu seperti sebuah tugas yang mereka salah pegang. Dan ketika kebenaran naik, ia tidak membutuhkan suaramu untuk membuktikan. Buktinya sudah ada di mana-mana. Keteduhanmu, keyakinanmu, kehadiranmu yang tidak goyah. Kamu adalah pelajaran. Mereka memutar ulang reaksimu, tenang saat mereka menunggu api, tersenyum saat mereka memberi sunyi, tidak runtuh saat mereka menghilang. Itu bukan arogan, itu bukan dingin, itu keyakinan yang lahir dari batin yang matang. Mereka ingin menguji cinta, tapi cinta menjadi guru mereka. Mereka ingin mengukur kelapangan, tapi kelapangan menyingkap kesombongan. Dan kini, kekuatan sunyi itu bergema lebih keras daripada pembenaran. Kamu tidak perlu dipahami untuk berjalan dalam kebenaran. Dan sekarang, kamu tidak perlu penutupan untuk maju dalam kemenangan. Yang mereka takuti dari kemurnianmu bukan tentang kamu, melainkan ketidakmampuan mereka menerima sesuatu yang nyata. Namun hidup memakai itu untuk mengangkatmu. Jadi ketika momen itu datang, dan ia akan datang, ketika mereka berdiri di depanmu atau mengirim pesan, bingung harus memulai dari mana, biarkan matamu mengatakan apa yang mulutmu tidak perlu ucapkan. Biarkan diammu berbicara. Biarkan damaimu menjadi bab terakhir, karena akhirnya mereka akan mengerti. Yang mereka uji bukan hanya hatimu, mereka menguji sesuatu yang seharusnya dihormati, dan kamu tidak pernah menjadi masalah. Kamu adalah penggenapan. Jiwa terpilih, sesuatu yang kuat terjadi ketika hati menolak mengecil di bawah tekanan. Saat kamu berhenti mengejar kejernihan dan mulai hidup di dalamnya. Saat diam menjadi suci, bukan pelarian, tapi penyingkapan. Kamu sudah masuk ruang itu. Tanah batin di mana penjelasan tidak lagi wajib, dan kehadiranmu mengatakan lebih dari kata-kata. Mereka merasakannya sekarang, bukan karena kamu menjelaskan, tetapi karena ketidakhadiranmu menulis ceritanya sendiri. Yang dulu mereka anggap pasti, bahwa kamu akan selalu ada, selalu sabar, selalu memaafkan, mulai memudar. Dan kini, absensimu berbicara dalam volume yang tidak bisa ditandingi kalimat apapun. Kamu berhenti menjelaskan diri, bukan karena menyerah, tetapi karena kamu diberi perspektif. Pergeseran itu nyata. Setiap kali mereka mendengar suara yang mirip, tawa yang mirip, mereka diingatkan, yang hilang bukan perhatian, melainkan keselarasan. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk dipecahkan lewat permainan. Kamu adalah hadiah yang seharusnya dihargai. Dan kini, kelapangan yang kamu bawa tinggal di batin mereka seperti gema yang bersih. Ada sebuah kebijaksanaan. Jangan menyerahkan sesuatu yang berharga kepada tangan yang belum siap menjaganya. Bukan untuk mengutuk, tetapi untuk melindungi.
Kadang hidup menunda bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Dan sekarang, apa yang dulu tertunda sedang dilepas. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu lulus ujian dalam ruang privat. Orang-orang di sekitar mereka pun merasakan perubahan. Keyakinan mereka retak, senyum mereka tidak lagi utuh. Semua bisa melihat apa yang baru mereka akui. Mereka meremehkan sesuatu yang suci. Mereka meragukan yang tulus. Mereka menguji cinta yang tidak pantas diuji. Dan sementara mereka menguji, hidup menulis ulang kisahmu. Kamu tidak bertahan untuk lolos. Kamu bertahan untuk naik kelas. Ada cahaya yang tidak bisa dibeli atau dipalsukan. Cahaya yang lahir setelah kamu melewati api tanpa kehilangan kelembutan. Itulah yang kamu bawa sekarang. Damai. Bukan sekadar rasa, tetapi bukti. Kamu menjadi bukti hidup bahwa pengkhianatan tidak bisa mematahkan apa yang sudah dibangun dengan akar yang kuat. Sementara mereka menghitung reaksimu, hidup menghitung hadiahmu. Meja berbalik bukan dengan suara, tetapi dengan bobot. Mereka akan mencoba kembali. Mungkin kali ini bukan dengan arogan, tapi dengan penyesalan. Mereka akan bicara tentang takut, tentang bingung, tentang luka-luka lama. Tapi yang mereka hadapi sebenarnya adalah kenaikanmu. Karena versi dirimu yang mereka uji sudah selesai. Energimu naik, intuisimu tajam. Kamu tidak duduk lagi di ruang yang mempertanyakan nilaimu. Musim itu berakhir. Kamu diuji dan berubah. Dan kini, damaimu menjadi ujian bagi mereka. Sunyi yang dulu mereka remehkan kini menjadi batas yang tak bisa mereka lewati. Bukan karena kamu pahit, tetapi karena kamu sudah diberkahi dengan kejernihan. Ini bukan balas dendam, ini perlindungan. Bukan jarak karena ego, melainkan jarak karena kebenaran. Dan suatu hari mereka akan duduk di hadapanmu, atau mengetik pesan, tidak tahu bagaimana memulai. Aku takut, mungkin mereka bilang. Aku tidak tahu cara memperlakukan seseorang seperti kamu. Tapi kamu sudah tahu. Kata-kata itu bukan untuk menyembuhkanmu. Itu untuk menutup rasa bersalah mereka. Dan kamu sudah sembuh. Kamu akan mendengar dengan anggun, mengangguk tanpa dendam. Karena kini kamu paham bedanya. Orang yang berjalan bersamamu dalam kebenaran dan orang yang bersembunyi di balik strategi. Yang paling penting, jagalah hatimu. Karena dari sanalah segala arah hidup mengalir. Dan kamu sudah belajar menjaga damai dengan kehormatan. Hidup sedang menyelaraskan sesuatu yang baru. Pertemanan yang sehat, relasi yang sepadan, peluang yang tidak menuntutmu mengecil. Pintu yang terbuka kini memantulkan kerja batin yang sudah kamu lakukan. Terimalah tanpa takut. Terimalah tanpa menahan. Masuklah tanpa meminta maaf. Untuk setiap air mata yang jatuh sendirian, semoga hidup mengembalikan kegembiraan berlipat. Untuk setiap saat kamu disalahpahami, semoga hidup mengirim validasi bukan dari manusia, tetapi dari ketenangan yang akhirnya menetap. Biarkan cahayamu berbicara lebih keras daripada dukamu. Biarkan damaimu berbicara lebih keras daripada lukamu. Terima kasih untuk pelajaran. Terima kasih untuk perubahan. Dan terima kasih karena kamu tidak melepaskan dirimu sendiri ketika kamu hampir lelah. Jika bagian ini menyentuh batinmu, jika ia memberi kejernihan, penyembuhan, atau konfirmasi sunyi, mari kita masuk ke doa penyembuhan, bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menutupnya dengan kesadaran. Dimanapun kamu berada, sedang menonton diam-diam, di perjalanan, atau hanya mendengarkan dengan hati, mari kita berdoa bersama. Kekuatan yang lebih tinggi, kami datang dengan tangan terbuka dan hati yang merendah. Karena kami tahu, ada hal-hal yang terlihat dan ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan. Kami membawa semua ujian yang tak terucap, semua momen ketika kami disalahpahami, dilukai, dan diperlakukan, seakan-akan ketulusan kami perlu dibuktikan. Terima kasih karena dalam sunyi, kami tetap diberi perlindungan. Terima kasih karena ketika kami tidak punya kata-kata, kejernihan tetap memeluk kami. Terima kasih karena yang dihargai bukan kesempurnaan, melainkan postur. Setiap kali kami memilih tenang daripada membalas, memilih peka daripada meledak,
memilih kebenaran daripada mencari validasi. Hari ini kami mendoakan siapapun yang berjalan melewati perang emosi dalam diam. Mereka yang memberi tanpa syarat, diuji tanpa alasan, tetap lembut ketika lebih mudah menjadi dingin. Ingatkan mereka, mereka tidak sedang dihukum, mereka sedang disiapkan. Bukan diabaikan, tetapi dipisahkan untuk sesuatu yang lebih murni. Kami menyatakan musim kebingungan selesai. Kami melepaskan diri dari beban rasa bersalah yang bukan milik kami. Kami memutus suara yang membuat kami terus mempertanyakan nilai diri. Kami membebaskan diri dari kebutuhan menjelaskan hati kepada orang yang tidak pernah berniat memahaminya. Kami memohon peningkatan batin, bukan hanya dalam hubungan, tetapi dalam kebijaksanaan. Tingkatkan damai kami, pertajam intuisi kami, kuatkan batas kami. Biarkan kami merasakan di dalam apa yang selama ini diam-diam sudah benar, bahwa kenaikan batin sudah dimulai. Bahwa kami tidak lagi berada di musim bertahan, tetapi memasuki musim bertumbuh dengan kejernihan. Ajari kami menjaga apa yang sudah tumbuh. Ajari kami membawa cahaya dengan rendah hati, berdiri tegak tanpa sombong, melangkah tanpa dendam. Biarkan setiap ruang yang kami masuki dipenuhi wibawa yang tenang. Bukan karena suara kami tinggi, tetapi karena kehadiran kami jujur. Kami menyerahkan kebutuhan untuk bolak-balik ke masa lalu. Kami tidak butuh balas dendam. Kami tidak butuh permintaan maaf sebagai syarat sembuh. Jika suatu hari percakapan datang, berikan kami kelapangan untuk mendengar tanpa marah, melihat tanpa pahit, dan berbicara secukupnya, tanpa kembali menjadi diri yang lama. Ingatkan kami bukan luka kami. Kami bukan proyeksi orang lain. Kami adalah pribadi yang utuh, terlihat, stabil, dan bertumbuh. Untuk mereka yang masih memulihkan diri, yang masih terjebak dalam pola membuktikan nilai, bungkus mereka dengan kebenaran yang menenangkan. Tunjukkan bahwa mereka tidak terlambat, tidak terlalu rusak, tidak terlalu jauh. Bimbing mereka keluar dari lingkaran yang memelihara rasa tidak aman dan arahkan pada orang-orang yang menyirami panggilan hidup mereka. Dan untuk mereka yang pernah menguji kami, bukan untuk membenarkan mereka, tetapi untuk membebaskan hati kami lepaskan mereka dari penghakiman kami. Biarkan mereka belajar, menyembuhkan, dan bertumbuh dengan cara yang mereka butuhkan. Biarkan pantulan mengajarkan tanpa harus mempermalukan. Biarkan kesadaran datang dengan cara yang membangun, bukan menghancurkan. Kami memohon pengganti yang sehat, pertemanan yang menyehatkan, relasi yang selaras, peluang yang tidak menuntut kami mengecil. Biarkan setiap pintu yang terbuka menjadi cerminan kerja batin yang telah kami jalani. Ajari kami mengenalinya tanpa takut, menerimanya tanpa menolak, dan menjalaninya tanpa meminta maaf. Untuk setiap air mata yang jatuh sendirian, kembalikan kegembiraan yang nyata. Untuk setiap momen ketika kami disalahpahami, kirimkan ketenangan sebagai validasi. Biarkan cahaya kami berbicara lebih keras daripada duka. Biarkan damai kami berbicara lebih keras daripada sakit. Terima kasih untuk pelajaran. Terima kasih untuk perubahan. Terima kasih karena kami tetap bertahan. Jika doa ini menyentuh hatimu, tuliskan bagian mana yang paling menenangkan atau paling membuka mata di kolom komentar. Kadang kisahmu adalah konfirmasi yang sedang dicari orang lain. Dan jika kamu belum, pastikan kamu berlangganan kanal ini dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan berikutnya yang mungkin sedang kamu butuhkan. Di sini kita tidak sekadar berbicara, kita bertumbuh, kita pulih, kita berjalan bersama menuju kejernihan. Sunyi yang dulu disalahpahami kini terbukti sebagai kebijaksanaan yang berpakaian kendali. Dan bab berikutnya bukan menunggu, ia sudah mulai terbuka. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah mempercayakan ruang ini dengan hatimu. Sampai jumpa lagi. Jaga keselarasan batinmu, jaga kemurnian niatmu, dan jaga batasmu tetap suci.